maka benarlah sumpah janjimu di dalam salat yang berbunyi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kalian semuanya untuk mengenal yang bernama pahala. Mungkin di antara kita selama ini sudah banyak merasakan bahwa mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah mereka kerjakan. Oleh karena itu, sebelum kita mengharapkan pahala dari amal ibadah kita, alangkah baiknya kita harus mengenal dulu apa itu pahala dari sudut pandang ilmu hakikat dan ma'rifat, dan apakah rahasia hakikat sebenar-benarnya pahala. Soal kapan seseorang itu akan mendapatkan pahala? Jawab, di dalam ilmu hakikat dan ma'rifat, pahala akan didapatkan bila kita beramal dan beribadah tanpa mengharapkan pahala. Dan pahala tidak akan didapatkan apabila kita beramal karena inginkan sesuatu balasan seperti mengharap pahala itu sendiri. Soal, bukankah Nabi Muhammad sendiri yang telah menyampaikan bahwa adanya balasan atau pahala dari sesuatu amal? Jawab, benar. Tetapi hakikat pahala sebenarnya adalah berbuat kebaikan tetapi bukan karena inginkan pahala, namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala itu akan didapatkan asalkan ikhlas dan tulus niatnya di dalam beramal tanpa mengharapkan pahala itu sendiri. Pahala yang sebenarnya bagi para ahli ma'rifat adalah bisa berbuat baik. Karena bisa beribadah dengan tulus dan ikhlas, itulah sebuah pahala yang tetap yang diinginkan oleh ahli ma'rifat. Soal, apakah maksudnya? Jawab, maksudnya adalah cukup Allah berikan atau karuniakan mereka bisa beramal dengan tulus ikhlas saja. Itu adalah bagian dari pahala yang Allah berikan atas mereka. Mereka tidak ingin pahala yang lain di dunia ini kecuali bisa berbuat baik, bisa beramal dan beribadah dengan benar. Itu sudah lebih dari cukup pahala yang besar yang Allah berikan. Karena syarat untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah harus dengan ibadah yang dilakukan dengan tulus, suci, bersih, dan ikhlas, penuh dengan kasih dan sayang. Maka itulah jalan yang diidamkan oleh ahli ma'rifat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Kita bisa beramal dengan ikhlas adalah suatu pahala yang besar. Bisa berbuat baik, bisa ibadah dengan benar, dan suka menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Ini adalah satu pahala dan satu dari 1000 karomah yang utama di antara sekian karomah. Soal, kenapa dikatakan karomah? Jawab, dikatakan karomah karena tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi, mintalah pahala, yaitu sebuah ibadah yang tetap diberikan keikhlasan di dalam beribadah.
Soal, apakah rahasia sebenarnya? Kenapa orang hakikat dan ma'rifat mengatakan bahwa bisa berbuat baik adalah pahala yang besar? Jawab, karena sebenarnya mereka tidak bersandar kepada amal, dan bagi mereka tidaklah terjadi sesuatu kebaikan itu atas dirinya, melainkan Allah telah memberikan karunia kebaikan atas dirinya. Orang yang berharap balasan pahala berupa surga dan lain sebagainya, itu artinya mereka telah bersandar kepada amal ibadahnya. Ketahuilah, orang yang bersandar kepada usaha dan amalnya tidak dapat maju dalam bidang kerohanian. Jika dia mau maju dalam perjalanannya, dia hendaklah mengubah haluan pandangannya. Dia tidak boleh lagi memandang dari amal kepada Allah. Sebaliknya, dia hendaklah memandang dari Allah kepada amal. Dia juga tidak seharusnya melihat amal sebagai kendaraan yang membawanya menuju Allah. Sebaliknya, dia seharusnya melihat amal itu adalah tarikan dari Allah agar dia dapat menuju kepadanya. Dia tidak seharusnya merasa gembira melihat amalnya membawanya hampir dengan Allah, karena penglihatan begini mengandungi tipu daya. Dia hendaklah melihat Allah saja yang bertindak membawanya hampir dengannya. Alasan orang ma'rifat kenapa mereka mengatakan pahala besar bisa berbuat baik, karena inilah letak rahasianya. Amal yang lahir daripadanya adalah kurniaan Allah sebagai tanda bahwa dia dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Inilah seharusnya membuat dia bergembira, karena amal kebaikan itu adalah rahmat dari Allah, bukan hasil usaha kita. Jadi kita sepatutnya bergembira menerima rahmatnya, tidak bergembira melihat diri kita berbuat kebaikan. Sebab amal bukanlah tujuan, tetapi hanya alat untuk menuju kepada tujuan. Karena apabila engkau betul-betul beribadah tujuanmu hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, maka benarlah sumpah janjimu di dalam salat yang berbunyi, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Soal, apakah rahasia sebenarnya? Kenapa kita dilarang mengharapkan upah atau balasan dari amal ibadah kita? Jawab, apabila engkau menuntut upah atau balasan atas semua amal perbuatanmu, pasti engkau akan dituntut oleh Allah atas kesempurnaan amal perbuatanmu. Bila dipertegas, jangan pernah engkau menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang hakikatnya kamu sendiri tidak ikut berbuat. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 96. Berbahagialah bila engkau diringankan oleh Allah untuk bisa berbuat baik, karena dimanapun saja engkau berada, Allah selalu memperhatikanmu dan akan senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya atasmu. Ketahuilah, di dalam kebaikan itu terdapat satu tanda bahwa engkau telah sampai atau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berbuat baik itu adalah pancaran dari sifat keagungan Allah, yaitu Al-Wahhab, Maha Pemberi, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Latif, Maha Lemah Lembut. Sebab jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu,
maka Allah membuat amal kebaikan pada dirimu dan mengatasnamakan amal perbuatan itu padamu. Maka katakanlah, ya Allah, Engkau yang memberi karunia dan taufik, sehingga Engkau jadikan hamba yang berbuat kebaikan. Engkaulah yang memberikan pertolongan, Engkaulah yang memberikan kemudahan, sehingga hamba bisa mengerjakan kebaikan.